Hai para pejuang SMA dan SMK di luar sana, selamat datang di podcast Majalah Sunday, tempat kita ngobrol santai tentang masa depan dan kehidupan masa remaja. Aku adalah Jason, suara dari Majalah Sunday yang bakal nemenin kamu di segmen Bangku Remaja. Pernah nggak kamu lagi ngobrol sama orang yang beda generasi, entah itu kakak kelas yang jauh, om, tante, guru, atau bahkan adik kamu yang masih SD. Terus tiba-tiba kamu ngerasa kayak kita literally sih ngomong bahasa yang berbeda gitu. Nah, mereka nggak ngerti referensi kamu. Kamu nggak nyambung sama topik mereka. Dan ujungnya obrolan itu jadi canggung luar biasa. Nah, itu yang namanya generational gap. Dan hari ini kita mau bahas bareng apakah perbedaan generasi ini beneran berpengaruh ke cara kita socializing. Dan yang paling pentingnya lagi, gimana cara kita tetap bisa nyambung sama siapa aja. Oke, langsung kita mulai. Pertama-tama, kita kenalan dulu sama istilahnya. Generational gap itu adalah perbedaan nilai, cara berpikir, kebiasaan, dan sudut pandang antara orang-orang yang lahir di era berbeda. Jadi, misalnya, kamu Gen Z, lahir antara 1997 sampai 2012. Kamu tumbuh sama internet, media sosial, dan meme. Dunia kamu digital dari kecil. Sementara milenial yang lahirnya sekitar 1981 sampai 1996, mereka ngerasain dua dunia. Sebelum dan sesudah internet, mereka masih ingat zaman SMS dan warnet. Terus ada Gen Alpha. Nah, adik-adik kamu yang lahir setelah 2013, mereka lahir langsung ke dunia tab dan konten pendek. Mereka literally nggak kenal dunia tanpa YouTube, dan kamu kalau ngomong sama boomers atau Gen X yang lahirnya sebelum 1980-an, topik, humor, bahkan cara berkomunikasi mereka bisa beda sama kalian. Nah, perbedaan ini yang sering bikin socializing-nya jadi tricky. Tapi sebelum kita cap ini sebagai masalah besar, kita harus tanya dulu, kenapa sih generational gap ini terjadi? Jawabannya simpel, sebenarnya. Sebenarnya, setiap generasi tumbuh di konteks zaman yang berbeda. Musik yang mereka dengerin juga beda, teknologi yang mereka pakai juga beda, cara mereka belajar beda, bahkan cara mereka ngerasa aman dan diterima dalam. Sebelum kita cap ini sebagai masalah besar, kita harus tanya dulu, kenapa sih generational gap ini terjadi? Jawabannya simple. Sebenarnya setiap generasi tumbuh di konteks zaman yang berbeda. Musik yang mereka dengerin itu pasti beda. Teknologi yang mereka gunakan juga beda. Cara mereka belajar juga beda. Bahkan cara mereka ngerasa aman dan diterima dalam sebuah komunitas itu juga beda. Kamu ngerasa validasi sosial itu datang dari likes dan komentar di konten kamu. Orang tua kamu mungkin ngerasa validasi sosial itu datang dari pertemuan fisik dan obrolan tatap muka. Keduanya nggak salah. Keduanya cuma beda konteks saja. Dan ketika dua konteks yang beda ini ketemu dalam satu ruang obrolan, itulah momen awkward itu muncul. Setelah pertanyaannya, apakah ini beneran berpengaruh ke socializing kamu? Jawabannya iya. Tapi nggak selalu negatif. Ada 3 hal yang paling sering bikin obrolan lintas generasi jadi tricky. Yang pertama soal referensi budaya. Kamu nyebut content creator atau lagu hit sekarang, mereka lost. Mereka nyebut film atau artis zaman dulu, kamu yang nggak nyambung. Peta referensi kita emang beda. Dan itu bikin obrolan gampang mandek atau di situ-situ aja. Yang kedua, soal gaya komunikasi. Gen Z dan Gen Alpha suka yang to the point, visual, dan penuh humor. Sedangkan meme lebih nampol daripada paragraf panjang. Sementara generasi yang lebih tua lebih terbiasa komunikasi yang formal dan langsung. Perbedaan style ini, kalau nggak disadari, bisa bikin salah paham. Yang ketiga, soal
nilai, dan prioritas. Kamu mungkin nganggap penting banget soal boundaries dan kesehatan mental. Generasi sebelumnya mungkin lebih prioritasin kerja keras, diam-diam, dan rasa hormat hierarki. Ketika nilai ini bentrok, bisa muncul konflik yang lebih dari sekedar awkward. Tapi ini yang aku mau tegesin. Generational gap bukan tembok yang nggak bisa ditembus. Ini bisa dijembatani. Dan kamu yang bisa mulai, ini tipsnya. Tips yang pertama, cari common ground dulu. Sebelum fokus ke perbedaan, cari dulu apa yang sama. Mungkin kalian sama-sama suka musik, meski genrenya berbeda. Mungkin kalian sama-sama peduli lingkungan. Tips kedua, jadi pendengar yang aktif. Kalau ngobrol sama orang yang beda generasi, tahan dulu keinginan buat langsung judge atau enggak setuju. Dengerin dulu, tanya dulu, pahami dari mana mereka datang. Seringkali obrolan lintas generasi gagal bukan karena perbedaannya, tapi karena nggak ada yang mau ngedengerin duluan. Lalu tips yang ketiga, jangan takut jadi translator budaya. Jelasin referensi kamu dengan santai dan tanya soal referensi mereka dengan tulus. Orang yang lebih tua biasanya happy kalau kamu tanya hal-hal yang mereka tahu tuh. Tips yang keempat, respect nggak harus berarti setuju. Nah, kamu nggak harus setuju sama semua nilai generasi lain, tapi kamu bisa tetap menghargai mereka sebagai manusia yang punya perjalanan dan konteks yang beda. Respect itu bukan soal tunduk, tapi soal ngakuin bahwa pengalaman orang lain itu valid. Tips kelima, pakai humor dengan bijak. Humor itu jembatanin powerful tapi gampang salah arah. Pilih humor yang universal soal situasi, bukan soal identitas atau generasi tertentu. Oke, kita hampir di ujung episode hari ini. Generational gap itu nyata dan iya itu berpengaruh ke cara kita socializing. Tapi kemampuan buat nyambungin sama orang yang beda dari kita itu justru salah satu skill sosial paling berharga yang bisa kita miliki. Karena dunia nyata isinya bukan cuma orang yang seumuran sama kita dan suka hal yang sama persis. Ada 3 hal yang bisa kamu bawa pulang hari ini. Satu, generational gap itu bukan masalah yang harus dihindari, tapi jembatan yang bisa dibangun. Dua, mulai dari common ground dulu yang seperti tadi gue jelasin, dengerin dulu sebelum judge, dan respect nggak harus berarti setuju. Tiga, kamu punya kemampuan jadi konektor lintas generasi, dan itu keren banget. Nah, kalau misalnya kalian punya cerita awkward dan just recommend aja, klik sama orang yang berintegrasi. Nah, itu kalian share aja ke kita. DM Majalah Sandi atau tag kita di sosial media. Atau kalian bisa buka website dari Majalah Sandi. Kalian bisa baca-baca di sana. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jaga diri dan jaga teman kalian. Oke, bye-bye.